ayat 3-12 menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kembali kami beribadah. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, kami yakin percaya Roh Kudus Tuhan hadir, menyertai kami, memberkati kami. Dan saat ini firman-Mu akan kami baca, firman-Mu akan kami pelajari. Biar roh kami tertuju akan pemberitaan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Pakai hamba-Mu, serta seluruh Jumat-Mu, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat 3-12 berbunyi demikian. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang diinginkan diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat pagi, salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Walaupun saat ini kita masih dalam keadaan tetap tinggal di rumah, tapi kita percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Buktinya hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang kita hadapi saat ini.
Kita ingin percaya. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan kita saat ini berjudul perikop kan, pengharapan, iman, dan kasih. Ini ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa selaku orang-orang percaya ada pengharapan. Pengharapan ini akan terjadi apabila kita mengalami suatu pergumulan. Pada saat kita mengalami suatu pergumulan, tentu ada harapan. Kita boleh menyelesaikan, kita boleh melewati segala tantangan itu, dan harapan kita akan kembali hidup baik. Dan juga iman kita. Dan iman kita itu yang menguatkan kita dalam rangka menuju pengharapan itu. Dan itu pun disertai dengan kasih, yaitu tindakan nyata kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan, ada prinsip yang mengatakan, kita semua yang berbunyi demikian. Lihat dahulu, baru percaya. Prinsip ini tidak salah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bahwa kebanyakan dari kita manusia, kita akan percaya dalam kehidupan kita itu apabila kita melihat. Makanya, lihat dulu, baru percaya. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kepercayaan itu harus dibuktikan. Ada bukti. Dan ini juga tepat. Misalnya saya ambil contoh, seorang polisi yang menyelidiki suatu kasus tentunya akan lebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti barulah mendapatkan tersangka. Artinya ia perlu bukti. Dan dengan bukti itu, ia bisa mengambil suatu keputusan. Itu juga seorang dokter. Seorang dokter itu tentunya lebih dulu akan membaca rekam medis. Dan hasil analisa baru ia memberi obat dan tindakan. Artinya, bukti yang diperlukan. Namun ada juga hal-hal yang ada saatnya kita mempercayai sesuatu tanpa harus melihat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Misalnya, kita tidak dapat melihat nyawa kita. Adakah kita di sini bisa melihat nyawa kita? Saya rasa tidak ada. Kita tidak dapat melihat nyawa kita. Namun demikian, tidak akan mungkin kita mengatakan kita orang yang tidak bernyawa. Artinya kita ini bernyawa, tapi kita tidak pernah melihat nyawa kita. Artinya tidak kelihatan, tapi dinyatakan itu ada. Atau kira tidak bisa atau belum pernah kita melihat otak kita. Tapi kita mengatakan kita orang yang mempunyai otak. Artinya di sini merupakan contoh-contoh kecil bahwa selain lihat dulu baru percaya, ada juga hal-hal tertentu yang menyatakan bahwa tanpa melihat pun kita percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pertanyaan sekarang bagi kita semua, bagaimana dengan iman kita kepada Tuhan? Bagaimana iman kita kepada Tuhan? Apakah kita akan mengatakan saya mau melihat Tuhan dulu baru saya percaya? Apakah kita demikian? Saya mau melihat Tuhan dulu baru saya percaya kepada Tuhan. Hal ini yang ingin ditegaskan Tuhan kepada Thomas dalam Yohanes pasal 20 ayat 29, di mana Tuhan Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Barang siapa yang tidak melihat namun percaya. Ini ingin menunjukkan kepada kita semua Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, oleh karena itu, maka dari pertanyaan Tuhan Yesus, kita akan menemukan dua jawaban. Yang pertama, percaya karena melihat. Maksud dari percaya karena melihat, apa yang membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus? Yang membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah Alkitab. Alkitab adalah bukti yang otentik untuk menumbuhkan dan membangun iman kita. Karena kita baru percaya apabila kita melihat. Dari mana kita melihat Allah? Yaitu di dalam Alkitab sebenarnya. Alkitab adalah bukti yang otentik untuk menumbuhkan dan membangun iman kita. Di dalam Alkitab telah diperlihatkan dan dijelaskan bahwa Tuhan benar-benar ada dan Tuhan berkarya dalam kehidupan manusia. Maka adalah hal yang tidak mungkin apabila kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena ada bukti Bapak Ibu jemaat Tuhan.
Makanya di sini ingin dijelaskan, ditegaskan kita semua bahwa tidak mungkin orang tidak percaya kepada Tuhan. Karena kita ada bukti, apalagi kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukti kita adalah Alkitab, dan bukti kita percaya kepada Yesus Kristus itu pun ada dasarnya. Tidak mungkin kita percaya begitu saja kepada Yesus tanpa ada pegangan kita. Pegangan kita apa? Alkitab, pengajaran, gereja, itu pegangan kita. Itulah sebabnya gereja menempatkan adanya hari kelahiran, adanya hari kematian, adanya hari kebangkitan, adanya hari kenaikan Tuhan Yesus dan turunnya Roh Kudus, bahwa itu memperlihatkan bukti iman kita kepada Allah yang hidup dan berkarya dalam kehidupan kita. Karena itulah Rasul Petrus menegaskan pada kita bahwa kita hidup berpengharapan kepada Tuhan oleh sebab rahmat-Nya yang besar melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Ayat 3 dari firman Tuhan bagi kita saat ini. Itu yang pertama, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ayat yang kedua, percaya walaupun tidak melihat. Namun demikian, dalam menghadapi tantangan kehidupan, ada banyak hal yang akan kita hadapi. Berbagai pergumulan, penderitaan, dan juga sukacita, kita tidak dituntut untuk mampu percaya walaupun tidak melihat. Apalagi saat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita menghadapi pandemi COVID-19, virus corona ini, kita tidak bisa melihat bagaimana sih bentuk dari corona ini. Artinya kita tidak melihat itu, tapi kita mengalami suatu masa saat ini kita ingin bebas dari corona itu sendiri. Artinya di sini tidak kelihatan. Tetapi kita harus mempersiapkan diri kita, membentengi diri kita, pun juga pergumulan, penderitaan. Apakah bisa melihat pergumulan? Apakah bisa melihat penderitaan? Kita tidak bisa melihatnya. Tapi pada saat kita mengalami pergumulan, pada saat kita mengalami penderitaan, kita harus membentengi diri kita. Kita harus kuat untuk bisa melawan pergumulan kita tersebut. Disinilah kita diajak percaya walaupun tidak melihat, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mengapa demikian? Rasul Petrus mengatakan pada ayat yang ke-7, saya ingin mengajak kita melihat firman Tuhan ayat yang ke-7 dari firman Tuhan bagi kita saat ini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Di sini ingin menjelaskan bagi kita semua bahwa kita juga harus menjalani iman percaya kita walaupun tidak kelihatan. Itu juga sebabnya kita dituntut untuk mampu mengasihi Tuhan dan tetap bersukacita di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan yang kita alami saat ini, yang kita hadapi saat ini. Semuanya adalah untuk mencapai tujuan iman kita, yaitu kemurnian iman. Makanya Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat ini kita senantiasa harus mengandalkan Tuhan dalam menghadapi pandemik ini. Dalam rangka kita menghadapi pergumulan, pada saat kita mengalami penderitaan ini, semuanya adalah untuk mencapai tujuan iman kita, yaitu kemurnian iman. Maka Allah mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak mampu kekuatan kita. Tetapi Tuhan juga berjanji, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberkati kita, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Makanya Bapak Ibu jemaat Tuhan, setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap penderitaan yang kita alami itu bisa kita hadapi, bisa kita lalui apabila Tuhan beserta kita. Jika kita berpengharapan pada penderitaan dan kesusahan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan berdiam diri, tetapi Tuhan mengizinkan hal terjadi sampai batas kemurnian iman kita, itu maksudnya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sebenarnya. Mungkin ada yang berpikir saat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, masa pandemik ini, mana Tuhan? Mana Tuhan tidak menolong? Tuhan membiarkan kami manusia mengalami pergumulan seperti ini. Artinya, itu memang terjadi dan memang harus terjadi sampai batas tertentu untuk membuktikan kemurnian iman di mana kita kekuatan kita. Oleh itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, hadapi masa ini.
hadapi setiap pergumulan kita, karena disitulah iman kemurnian kita akan teruji. Maka di sisi lain kita percaya karena kita melihat, inilah yang menjadi dasar iman kita. Namun di sisi lain kita percaya walaupun tidak melihat, inilah yang akan memurnikan iman kita sehingga menyatakan sehingga melayakkan kita nantinya bersama Bapa di sorga. Makanya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sekali lagi ingin saya tegaskan, penderitaan, pergumulan, masa yang kita hadapi saat itu tidak kelihatan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita harus menghadapinya. Bukan berarti iman kita lemah, kita kalah. Tapi disinilah iman kita itu ingin dimurnikan. Dan pada waktunya kita dilayakkan bersama dengan Tuhan. Maka dari sini dapatlah kita melihat peristiwa apapun yang terjadi dan yang sedang berlangsung dalam kehidupan kita saat ini sangat berpotensi untuk menjatuhkan iman kita. Apabila kita tidak kuat Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang tidak memiliki pengharapan. Bahkan ada juga masa saat ini yang menumbuhkan imannya. Ini merupakan satu hal yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Jika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, maka itu adalah untuk membentuk kualitas iman kita. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, pergumulan, tantangan, penderitaan, masa pandemik ini Bapak Ibu semua, Tuhan mengizinkan segala itu terjadi, maka itu adalah untuk membentuk kualitas iman kita, sebab dalam kerajaannya kelak hanya yang benar-benar layak tinggal bersama Dia, yang kuat, yang setia kepadanya. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, pencobaan iblis dan juga ujian, pergumulan, penderitaan yang kita alami merupakan suatu peristiwa yang memang harus kita hadapi. Sukacita, kebahagiaan itu bisa menjatuhkan dan mematikan iman kita, tetapi juga bisa menumbuhkan iman kita. Duka cita, penderitaan, kesusahan itu dapat menjatuhkan, mematikan iman kita, tetapi juga bisa menumbuhkan iman kita. Maka sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita seharusnya peka akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga tetap waspada akan adanya kuasa-kuasa yang dapat menjatuhkan, mematikan iman kita. Maka hanya ada dua kemungkinan, bertumbuh dan jatuh. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Sehingga dari nas kita ini, dari firman Tuhan kita ini, ingin menunjukkan kepada kita sesungguhnya Tuhan mengizinkan segala sesuatu atas hidup kita, bukan berarti Tuhan tidak menolong kita. Tidak mau menjauhkan kita dari berbagai pencobaan, tetapi supaya iman, pengharapan, dan kasih kita semakin bersemi dalam berbagai peristiwa yang terjadi. Dapat diibaratkan seperti bunga. Semakin disinari matahari, semakin bunga itu semakin memperlihatkan keindahannya, keharumannya, dan perkembangannya, atau seperti emas yang semakin dilebur di dalam api yang membara, maka emas itu semakin murni. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan hal yang terpenting yang harus kita ingat, walaupun Tuhan membiarkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti Tuhan lepas tangan, membiarkan kita sendiri, membiarkan kita bergumul sendiri dalam pencobaan, tetapi sesungguhnya kita bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Ingat doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini menunjukkan kepada kita berseru kepada Tuhan. Oleh sebabnya lah, karena kasih Tuhan, kita mendapat kekuatan. Dan sebenarnya dalam iman itu terkandung kekuatan Allah. Sebagaimana di dalam ayat yang kelima dinyatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sehingga kita gali terus iman kita. Dan biarkan Tuhan menguasai kita. Sehingga di dalamnya terkandung kekuatan Tuhan yang besar. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita akan bisa dan mampu menghadapinya. Walaupun kita
tidak dapat melihat bagaimana Tuhan itu hadir dan berkarya secara langsung dalam hidup kita, tetapi sesungguhnya Allah yang penuh kuasa ada bersama-sama kita di dalam iman. Maka apapun yang kita hadapi, mari kita hadapi semuanya dengan iman. Janganlah ada sesuatu apapun yang masuk ke dalam kehidupan kita ini tanpa lebih dulu melewati iman kita. Karena iman akan menjadi filter untuk menyaring segala sesuatu yang tidak berguna bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita masuk ke dalam saat teduh. Kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Biar dan firman-Mu yang baru saja kami dengar itu memperbaharui hidup kami. Walau bagaimanapun tantangan, pergumulan, masa pandemik yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami diajarkan supaya kami tidak lemah. Kami selalu berjuang dan mengandalkan Tuhan. Dan juga kami hidup di tengah-tengah dunia memperhatikan himbauan-himbauan dari pemerintah. Kami yang percaya apabila kami bergandengan tangan, kami akan mendapat jalan keluar. Karena itu adalah ingin menunjukkan kemurnian iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kami, daerah kami, di mana saat ini kami menghadapi masa pandemi COVID-19. Kami minta kuasa Roh Kudus Tuhan, biarlah kami bisa melaluinya dan semua ini cepat berlalu. Kami yakin percaya Tuhan pakai pemerintah, Tuhan pakai tim medis, aparat keamanan, dan semua komponen masyarakat. Biar kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, memutus rantai penyebaran virus ini Tuhan. Kami percaya ini akan segera berlalu dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kalimantan Pengelis. Gereja kami pun Tuhan berkati. Dari tingkat sinode, tingkat resort, tingkat jemaat. Biar Engkau pakai pekerja gerejamu, pendeta, pikaris, penutua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan semua yang terlibat langsung dalam pelayanan gereja. Pakai kami Tuhan, sehingga kami boleh melayani dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga Kristen. Diberkatilah generasi kami, anak-anak kami, remaja, pemuda Kristen. Biar damai sejahtera Tuhan boleh menyertai kami. Inilah kami Tuhan. Di tengah-tengah masa ini Tuhan, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bebaskan kami, dan kami pun kembali dalam aktivitas kami, dan Tuhan memberkati apa yang kami lakukan. Diserahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah juru selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.